Shalom, salam sejahtera. Departemen Bakti Wanita Advent Uni Indonesia Kawasan Barat mempersembahkan Renungan Harian Wanita Kristen 2023 disusun oleh Ibu Ria Sinuraya. Rabu, 19 April dengan judul Hasil Pengadilan Pertama. Firman Tuhan di dalam Daniel 7 ayat 13 dan 14, "Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah." Sewaktu saya masih bekerja, saya pernah mendapatkan perbuatan yang tidak menyenangkan yang dilakukan oleh atasan saya. Saya dituduh tidak profesional dan berbohong kepadanya. Awalnya saya tidak tahu sebab dia tidak pernah membicarakannya kepada saya. Tiba-tiba ada surat dari Departemen HRD yang menyatakan bahwa oleh karena saya telah melanggar kode etik perusahaan, maka saya tidak akan menerima kenaikan gaji yang dilakukan secara berkala. Hati saya sedih sekali sebab saya tidak diberi kesempatan untuk menjelaskan hal yang sebenarnya terjadi. Seolah-olah mereka berkonspirasi hendak menjegal karir saya. Saya hendak mengajukan protes, namun ditahan oleh suami sebab dia percaya bahwa Allah adalah pembela kita. Saya tetap bekerja dengan baik tanpa mengeluh karena keyakinan ini. Saya tetap tekun berdoa, memohon kekuatan dari Tuhan supaya saya dapat memaafkan atasan saya tersebut dan doa saya dikabulkan. Ketika atasan saya mengalami kedukaan, saya datang melayat. Dia pun memeluk saya sambil berbisik di telinga saya, "Maafkan kesalahan-kesalahanku ya, Bu." Loh, padahal saya waktu itu sedang melayat ibunya yang meninggal dunia. Mengapa dia meminta maaf kepada saya? Hati saya seketika itu juga terasa bagai disiram air sejuk yang melegakan. Kemudian saya memeluk dia kembali dengan erat. Puji Tuhan, kami telah berdamai dengan cara Tuhan. Perlakuan tidak menyenangkan atau ketidakadilan selalu mewarnai hidup manusia di bumi ini. Berbagai macam bentuk dan warna. Namun tetap saja dampaknya adalah kepahitan. Puji Tuhan, dalam kesaksian hari ini, kepahitan itu dilalukan oleh Tuhan sebab ibu yang disakiti itu tidak membalas perbuatan atasannya. Akan ada saatnya, maka semua kepahitan manusia yang berdosa ini akan berlalu, sebab Allah sendiri yang akan menghapusnya. Ia akan datang sebagai raja yang mengklaim kembali apa yang menjadi miliknya. Seorang tokoh yang paling penting ketika penghakiman terungkap adalah Anak Manusia. Selain sebagai hakim yang adil, ia pun adalah pembela yang penuh welas asih dan bermartabat. Lebih lanjut lagi, Anak Manusia juga merupakan tokoh kerajaan. Dia menerima segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Daniel 7 ayat 14. Kata kerja mengabdi juga dapat diterjemahkan sebagai ibadah. Itu muncul 9 kali dalam pasal 1-7 kitab Daniel yang menyampaikan gagasan untuk memberi penghormatan kepada Tuhan. Setelah tanduk kecil merusak ibadah dengan mengganti waktu dan hukum, maka ibadah sejati akan dipulihkan. Sistem penyembahan yang ditetapkan oleh sebuah sistem keagamaan menetapkan manusia sebagai perantara antara Tuhan dan manusia. Kita tahu sistem mana itu yang melakukan pengampunan dosa melalui sebuah surat.
Namun Daniel menunjukkan bahwa satu-satunya perantara yang mampu mewakili umat manusia di hadapan Allah adalah Anak Manusia. 1 Timotius 2 ayat 5. Dan ia akan datang sebagai Raja. Hari ini, tetapkan pilihan Anda. Memilih menjadi warga negara kerajaan Allah atau mati bersama pasukan iblis lainnya. Semoga Anda memilih yang pertama, sebab Allah mengasihi Anda. Kiranya Tuhan memberkati kita semua sepanjang hari ini.